Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 semuanya? Tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kemarin pada hari Rabu, Bu Eka sudah memberi tugas kalian untuk menulis surat Al-Asr beserta artinya, kemudian kemarin juga sudah ada rangkumannya. Untuk pembelajaran Al-Islam yang pertama yaitu tentang pentingnya waktu. Pentingnya waktu ini meliputi 1. Surat Al-Asr, yang kedua disiplin dan menghargai waktu, yang ketiga mengagumi keesaan Allah dan Asmaul Husna, kemudian yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima yaitu kisah teladan Nabi Ishak. Anak-anak, ini merupakan materi Al-Islam bab yang pertama. Yang kita pelajari sekarang adalah tentang surat Al-Asr. Nah, ini adalah tulisan tentang surat Al-Asr. Sebelumnya kita baca dulu bersama-sama surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu adalah surat Al-Asr. Nanti pada hari Rabu yang akan datang, kalian setor hafalan ke Bu Eka surat Al-Asr beserta artinya. Minta bimbingan kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Kemudian, yang pertama yang kita bahas adalah arti dari surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Masa itu sama dengan waktu. Ya, itu adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kenapa manusia itu benar-benar dalam kerugian? Kerugian ini nanti di akhirat sana kita mengalami kerugian. Kenapa? Diterangkan di dalam ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di mana yaitu kita tidak merugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, berarti orang-orang yang beriman tentunya nanti tidak merugi. Kenapa? Karena di dunia mereka beriman. Anak-anak, beriman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan kita, tapi harus dilakukan dengan perbuatan-perbuatan, yaitu mengerjakan amal soleh. Contohnya, amal soleh itu apa? Sholat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua, belajar, dan lain sebagainya. Dan menasehati supaya menaati kebenaran. Dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Maaf anak-anak, ini hurufnya kurang T. Ya, dimana kita harus saling menasehati, mengingatkan. Ya,
menasehati, mengingatkan. Kita mengingatkan, saling mengingatkan kepada sesama teman, kepada orang tua kita, kepada sesama umat Islam dan lain sebagainya. Kemudian di sini anak-anak, bahwa surat Al-Asr itu termasuk golongan surat Makkiyah. Ada yang tahu kenapa termasuk golongan surat Makkiyah? Tentunya kemarin di kelas 2 kalian sudah dijelaskan bahwa diturunkan di surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Asr ini diturunkan urutan surat ke-103 di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr memiliki masa atau waktu. Ada tambahan anak-anak bahwa surat Al-Asr ini diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Kemudian yang selanjutnya, semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila dia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan baik. Nah, coba diperhatikan perbuatan baik. Tadi Bu Eka sudah menjelaskan apa saja amal-amalan soleh yang kita lakukan. Contoh, ada sebuah cerita bahwa ada anak yang bernama Budi. Dia disuruh oleh orang tuanya belajar. Akan tetapi dia habis sholat maghrib, kemudian dia menonton TV sampai pukul 11 malam. Ibunya terus menyuruh dia untuk belajar, tapi dia tidak menghiraukan, padahal ada tugas dari sekolah. Nah, akhirnya besoknya Budi terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Kita tidak menaati, Budi tadi tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Coba anak-anak diperhatikan lagi bahwa di dalam surat Al-Asr tadi ada kata-kata inna. Coba, ini ada inna, innal insana. Kembali lagi ada na. Di sini adalah menurut harfis tauhid wan nasab, bahwa inna di sini lagi ada na, ini merupakan penegasan kepada kita, penegasan kepada manusia bahwa waktu itu sangat penting bagi kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak meskipun belajar di rumah, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat, nantinya akan menolong kita di akhirat kelak. Sekian pelajaran Al-Islam dari Bu Eka. Mudah-mudahan yang saya jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, tentunya bermanfaat untuk Bu Eka. Hal ini mengingatkan kepada Bu Eka sendiri bahwa kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa ya anak-anak, hari Rabu saya tunggu hafalan surat Al-Asr beserta artinya. Kalau bisa menggunakan nada hijaz yang sudah dipelajari di kelas 1 dan kelas 2. Boleh dengan nada-nada yang lainnya, tapi kalau kalian menghafalkan dengan nada hijaz, insya Allah nilainya akan saya tambahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.